Prajurit itu mengarahkan senjatanya ke arah tentara wanita musuh. Anehnya, prajurit itu tidak menembak, yang ternyata dia hanya menginginkan obat. Meskipun tentara wanita itu tidak mengerti bahasanya, gerak-geriknya yang mengancam menunjukkan bahwa jika dia tidak menurut, kemungkinan dia akan mati. Sehingga tentara wanita itu hanya bisa dengan patuh minggir dan membiarkan prajurit itu mengambil obat-obatan dari lemari. Meskipun prajurit itu tidak mengerti obat, dia mengambil semua yang bisa dia bawa. Tepat ketika dia akan mengambil semua obat, para tentara musuh tiba-tiba mendekat. Mendengar langkah kaki di luar, tentara wanita itu segera berteriak minta tolong. Menyadari tindakannya telah terungkap, dia membuat tentara wanita itu pingsan. Kemudian dia mengambil pisau bedah, membuat lubang di tenda, dan melarikan diri dari belakang. Tentara musuh segera mengejarnya, dan untungnya, prajurit itu dengan cepat berlari dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Namun saat sedang berlari, tiba-tiba dia tersandung sesuatu, dan ternyata itu adalah kedua rekannya yang sedang mengintai. Agar posisi mereka tidak terungkap, prajurit itu segera berlari ke sisi lain, tetapi dia ditemukan oleh para tentara musuh yang sedang mengejar. Segera setelah itu, musuh menembakkan suar ke langit, mengubah malam yang gelap gulita menjadi terang. Pada saat yang kritis itu, komandan pasukan yang sedang berjaga melihat bahwa para tentara musuh telah mengarahkan senjata mereka ke prajurit itu. Untuk menyelamatkannya, dia dengan cepat berpura-pura menyerang posisi musuh agar prajurit muda itu bisa kembali ke parit. Kapten musuh yang melihat banyaknya ledakan dengan tegas menghentikan pengejaran dan segera kembali ke posisi mereka. Prajurit muda itu akhirnya lolos dari kematian, tetapi setelah kembali, dia langsung ditegur oleh instrukturnya. Melihat ketidakpercayaan instruktur, dia dengan cepat mengeluarkan obat untuk membuktikan dirinya. Sementara pimpinan regu memarahi prajurit itu, komandan kompi yang memperhatikan tas yang berisi obat-obatan langsung tahu bahwa prajurit itu telah pergi ke markas musuh. Dengan tenang dia bertanya apa yang telah dilihat prajurit itu di dalam, tetapi dia hanya peduli dengan mencuri obat dan dia tidak mengerti apa maksud komandan. Karena terus didesak, dia berusaha mengingat dan dia hanya melihat para tentara musuh berkumpul sementara yang lainnya memindahkan drum minyak dari mobil. Komandan yang tidak puas dengan penjelasannya memutuskan untuk menghukum prajurit itu dan melaporkannya ke pusat. Prajurit itu mengeluarkan semua obat-obatan ke atas meja dan kemudian dengan patuh bersembunyi di samping menunggu hukuman dari pusat. Meskipun semua orang tahu prajurit itu pergi mencuri obat untuk menyelamatkan rekan-rekannya, kurangnya disiplinnya sama sekali tidak dapat diterima. Ketika berita tentang penyusupannya ke markas musuh sampai ke markas pusat, sang komandan tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi malah memberikan prajurit itu penghargaan jasa besar. Bagaimana mungkin seorang prajurit sepertinya harus dihukum? Pada akhirnya ketika berita itu diumumkan, semua orang bertepuk tangan untuk sang prajurit yang pemberani.